pembelajaran, alangkah baiknya rapikan terlebih dahulu tempat duduknya, siapkan untuk belajar hari ini. Baiklah, sudah siap semuanya? Nah, kali ini sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Selesai. Oke ya. Ada yang tahu materi pelajaran hari ini apa? Ya, betul sekali. Menghormati, hormat dan taat kepada guru dan orang tua. Nah, sebelum kita mulai, hormat dan taat kepada guru dan juga orang tua. Nah, buka buku cetaknya. Oke, udah dibuka semua bukunya? Udah ya? Nah, sebelum kita masuk ke materi hormat dan taat kepada orang tua dan guru, ada baiknya kita ketahui apa sih tujuan kita mempelajari ini. Yang pertama, supaya kalian tahu pengertian hormat dan taat kepada orang tua dan guru itu apa. Yang kedua, menyebutkan dalil dan hadis hormat dan taat kepada guru dan orang tua. Yang kemudian kalian bisa mencontoh atau menunjukkan perilaku taat dan hormat kepada guru dan orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, yang pertama. Nah, apa sih itu hormat? Hormat kepada orang tua adalah menghargai kedua orang tua dengan senantiasa takzim, khidmat dan selalu memuliakan mereka. Oke, apa tadi itu hormat? Hormat itu menghargai dengan senantiasa berbuat baik. Berbuat baik, takzim, serta memuliakan mereka. Mereka di sini yaitu orang tua. Kita bahas orang tua dulu ya ini. Nah, menurut Imam Nawawi ada di buku bahwa yang dimaksud dengan hormat kepada orang tua adalah berbakti kepada mereka, birrul walidain, yaitu apa tadi? Birrul walidain itu berbakti kepada orang tua dengan cara berbuat dan bersikap baik terhadap mereka, melakukan hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian ada dalil dalam surat Al-Isra ayat 23. Nah, di situ Allah menyebutkan bahwa seorang anak itu harus berbuat baik kepada kedua orang tuanya dengan memelihara mereka sampai usia lanjut, dan jangan membantah mereka walaupun dengan perkataan saja. Nah, sekalipun, melainkan harus senantiasa berbuat hal-hal yang baik. Oke, selanjutnya
Nah, kemudian ada firman Allah dalam surat dalam surat Al-Luqman. Yang kedua Al-Luqman ayat 14. Ada yang tahu bunyinya bagaimana? Ya, bunyi Quran surat Al-Luqman ayat 14 itu yaitu wawassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayhi ilayyal masir, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya karena ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah, bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Nah, contoh perilaku hormat dan taat kepada orang tua itu seperti apa? Ayo, ada yang tahu contohnya bagaimana? Ya, contoh yang pertama, selalu mengucapkan salam dan mencium tangannya ketika kita hendak pergi bermain atau pergi belajar, pergi ke sekolah, pergi kemanapun ya, selalu mencium tangan. Yang kedua, selalu bertutur kata yang sopan, santun, lembut. Nah, dan selalu bertutur kata halus. Yang ketiga, jangan pernah sekalipun mendurhakai kedua orang tua. Yang ketiga, tidak mendurhakainya. Dalam artian kita harus selalu nurut ya, ketika kita disuruh, misalnya disuruh ke warung ataupun kemana, disuruh mengaji, kita tuh harus nurut, tidak boleh membantah. Kecuali disuruhnya dibuat yang nggak baik, itu kita boleh menolak. Yang keempat yaitu patuh terhadap perintahnya. Nah, yang kelima yaitu yang terakhir, selalu bisa menghargai apapun usaha yang telah dilakukannya. Selalu menghargai. Oke, sampai sini udah paham? Ada yang mesti ditanyakan? Oke, tidak ya, kita lanjut. Nah, tadi kan kita membahas tentang hormat kepada orang tua, kemudian yang kedua hormat kepada guru. Ada yang tahu nggak guru itu apa? Pengertian guru itu apa? Nah, guru itu artinya orang yang mendidik, yang memberikan pengajaran, yang memberikan bimbingan, menambah pelatihan fisik dan non fisik untuk memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Nah, kemudian apa sih pengertian hormat kepada guru? Ada yang tahu nggak? Nah, hormat kepada guru adalah menghargai serta mendengarkan segala apa yang telah diajarkan oleh guru kepada kita, dan kita harus mendengarkan pembelajaran yang sudah diberikan oleh guru itu dengan baik, tidak mengobrol, tidak bercanda dan sebagainya. Oke, paham ya? Yang kedua, kemudian
dalil dari hormat kepada guru. Nah, itu ada di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 43 yang berbunyi, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada gurumu, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Nah, bahkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, beliau berkata, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, serta tidak mengerti hak orang yang berilmu agar diutamakan pandangannya. Nah, kemudian bagaimana contoh sikap hormat kepada guru? Yang pertama, mendengarkan dengan seksama setiap pelajaran atau ilmu yang diberikan. Jadi jika ada guru yang menjelaskan di depan, itu mohon didengar, tidak ada yang ngobrol. Paham ya? Yang kedua yaitu tidak gaduh saat jam pelajaran dimulai. Gak ribut ya di dalam kelas. Yang ketiga, mengedepankan adab dibanding ilmu kepada guru. Nah, orang yang beradab itu lebih disukai daripada orang yang berilmu tapi nggak punya adab. Jadi kalau ketemu guru itu salam lah atau cium tangan lah gitu ya. Mengedepankan adab. Yang keempat, salam, sapa, sopan, senyum dan santun kepada guru. Jadi kalau ketemu ya tadi kita senyum, kita salam, kita sopan, kita santun kepada guru. Biasanya kita singkat sebagai 5S. Ada kan papan di depan itu 5S. Sopan, salam, senyum, santun. Nah, itu kan tahu kan? Terus yang kelima, mengerjakan seluruh tugas yang diberikan. Jadi kalau ada tugas itu dikerjain. Jangan pas hari ngumpulin tugas itu pada nggak masuk dengan alasan sakit, padahal mah tugasnya nggak dikerjain. Oke gitu ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, selanjutnya kalau nggak ada, hikmah dan manfaat hormat dan patuh kepada guru dan orang tua. Yang tadi yang pertama, hikmah kita patuh kepada orang tua itu kita bisa mendapatkan ridho orang tua sekaligus ridho Allah. Karena kalau kita taat kepada orang tua, jika orang tua kita ridho, maka otomatis Allah pun akan ridho. Yang kedua, kita bisa dicap sebagai orang yang bertakwa karena kita sudah berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, insya Allah kita akan mendapat jaminan surga jika kita hormat dan patuh kepada kedua orang tua kita. Yang keempat, mudah terkabulnya doa. Jadi kalau kita doa, kita minta apapun, insya Allah cepat terkabulnya karena orang tua. Kan tadi kembali lagi dengan poin yang pertama, jika kita orang tua kita ridho dengan kita, maka Allah pun akan ridho. Yang kelima, terhindar dari azab dunia dan akhirat. Terus apa hikmah dari hormat dan taat kepada guru? Yang pertama apa? Kita ilmu yang dipelajari
mempelajari lebih mudah dipahami, lebih melekat, kalau nggak mudah lupa walaupun sulit, terus bisa menjadi berkah, dapat pahala dari Allah kalau kita misalkan mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Dan yang terakhir, nah, guru lebih mudah memberikan nilai kepada kita jika kita mendengarkan, taat, dan patuh. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, benar ya, nggak ada. Nah, jika nggak ada, kita tutup pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, cukup sekian. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.